Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian. Selamat pagi menjelang Pagi, siang. Bu. Pagi menjelang siang, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nih? Sehat-sehat selalu ya. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah, Bu. kayaknya udah pada lemes nih. Semalam pada bergadang ya. Iya, Bu. Lagi sahur, Bu. Udah sahur, Bu, saya. Sahurnya Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan supaya apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keselamatan dan keberkahan darinya. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan Suiman, saya minta tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Suiman. Baik, Ibu. Mohon perhatian. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suiman sudah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini ya. Pada kesempatan hari ini tadi saya sudah menge-share di Google Classroom kita ya. Di situ saya tadi sudah menge-share untuk materi ajar yang hari ini kita ajarkan. Silahkan kalian download dan kalian buka ya dan simak sambil kita belajar. Ya, kemudian pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem layanan usaha pada bisnis retail. Ya, coba sebelum saya masuk ke pelajaran kita, saya pengen bertanya nih pada siapa aja yang bisa. Oh iya, belum absen ya? Silakan absen dulu ya. Tadi absennya sudah saya share di Google Classroom. Silahkan absen. Nanti diisi kehadirannya. Bukan absen ya, daftar hadir. Maaf, ralat. Bukan absen, tapi daftar hadir. Silahkan diisi. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak masuk pada pagi hari ini, nanti tolong infokan ke grup kelasnya siapa yang tidak masuk karena apa. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya sudah hadir. Mana ya, kok Ibu tidak bisa melihat wajahnya Wahyudin ya? Wahyudin. Iya, Ibu hadir. Kebetulan kameranya lagi rusak, jadi bereng-bereng, Bu. Maaf, Bu. Oh, Tidur dia, Bu, biasaan tidur. Ibu. ya nggak apa-apa. Yang penting tetap menyimak ya. Tetap Iya, menyimak selalu dan mendengar. menyimak, Bu. Apakah suara Ibu bisa terdengar semua? Jelas, Bu. Ya, suara Ibu bisa terdengar ya? Ya, ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya berikan di awal pertemuan tadi, saya akan mempresentasikan tentang bisnis retail. Ya, sebentar saya bukakan materinya ya, biar kita sama-sama sambil belajar. Ya, oke. Sistem layanan bisnis retail. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang sistem layanan yang ada pada usaha bisnis retail. Kalau kalian mendengar kata bisnis retail, apa yang ada di benak kalian? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ketika Alfamart, kalian Bu. mendengar Alfamart, ya betul. Ya, Indomart. Indomart, iya. Ada yang lain lagi? Kalau toko sembako masuk nggak, Ibu? Toko sembako boleh ya, toko sembako boleh ya. Nah, makanya di sini nanti kita akan menghubungkan apa sih itu yang dinamakan dengan sistem bisnis retail. Jadi bisnis retail itu adalah sejenis pelayanan di mana melayani konsumen langsung dari produsen. Jadi produsen langsung memproduksi barangnya, kemudian langsung diberikan kepada konsumen terakhir. Jadi dia tidak melalui perantara atau agen. Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari supaya
kalian bisa mengidentifikasi sistem layanan usaha dan mendeteksi sistem layanan usaha. Nah, di sini permasalahan yang saya angkat karena kita berangkat dari sebuah permasalahan ya. Kita dewasa ini kita tahu ya perkembangan bisnis di Indonesia itu masuk ke dalam perkembangan yang pesat gitu. Semakin lama bisnis yang ada di Indonesia itu semakin lama akan semakin berkembang. Dan di mana perkembangan bisnis itu tidak lain dan tidak lain, dia akan selalu berbenturan dengan persaingan, di mana persaingan itu nanti yang akan membuktikan apakah bisnis itu bisnis itu bisa berdiri, bisnis itu bisa bertahan, tidak hanya dari produk yang dihasilkan saja, tapi bisa orang melihat kenapa ya bisnis itu kok bisa bertahan lama. Kira-kira menurut kalian apa nih yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan lama? Coba siapa yang mau memberikan masukan di sini? Modalnya Ya, gede, Bu. Bu. Saya Bu. Modalnya besar ya. Ya siapa? Silakan. Pantang menyerah, Bu. Pantang menyerah. Ya betul. Ya ada Banyak lagi. pelanggannya. Banyak pelanggannya. Oke, ada lagi. Kreatif, Bu, kreatif. Kreatif, betul. Nah, sekarang Ibu bertanya. Baik, Bu. Iya? Perencanaannya baik, strategi yang kayak gitu. Perencanaannya baik, betul. Nah, kalian sudah bisa mengidentifikasi kenapa ya perusahaan itu kok bisa bertahan, kenapa bisa, mungkin karena dari produk yang dia hasilkan kreatif, kemudian dari modal yang dia keluarkan besar, atau mungkin modalnya kuat, mungkin dari, apakah kalian pernah berpikir bahwa bisnis yang bisa berjalan dengan kuat, dengan lancar, itu karena mempertahankan kualitas dari pelayanan terhadap konsumennya. Adakah tidak yang berpikir ke situ? Ya, betul Ibu. Salah satunya adalah kualitas pelayanannya. Selain Saya kalau Iya, Bu, betul. belanja, kalau layanannya nggak bagus, saya nggak balik lagi, Bu. Betul, ya, betul kata Wahyudin dan Titi sebut. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh nilai-nilai dasar atau karakter yang harus dikembangkan untuk membangun kekuatan individu atau anggota. Nah, di sini tidak terlepas ya, pelayanan. Dari kata pelayan, berarti pelayanan itu dilakukan oleh seorang pelayan. Jadi pelayan yang melayani konsumen langsung gitu. Nah, di sini pelayanan itu akan dilihat dari yang pertama adalah nilai kejujuran. Coba saya pengen tahu, pernahkah kalian belanja, ataupun misalnya pernahkah kalian ketika belanja barang berharga kalian, misalnya dompet atau HP tertinggal di tempat tersebut? Apa yang dilakukan oleh pelayan tersebut? Coba saya pengen tanya nih, suaranya Nita mana ya? Nita, apakah Nita mendengar Iya, suara Bu. Ibu? Ya, bagaimana menurut Nita? Mendengar, Bu. Pernah nggak kamu belanja atau kamu mengunjungi suatu tempat bisnis retail yang dimana di situ ketika kamu sedang melakukan usaha, kamu ada barang yang tertinggal gitu? Apa yang dilakukan dari pelayan tersebut? Dikembalikan lagi, Bu. Benar, dikembalikan, bukannya diminta ya? Iya, Bu. Pernah pura-pura nggak Ya. tahu, Dulu Bu. pernah. Iya, pernah ya melakukan itu ya. Ya, Iya. berarti di situ kita sudah bisa melihat ya bahwa nilai-nilai dasar yang dikembangkan seorang pelayan itu, yang pertama dia harus memiliki nilai kejujuran, atau dalam kata lain honesty ya. Jadi seorang pelayan yang baik dia harus memiliki nilai kejujuran yang baik. Kejujuran terhadap siapa? Ya, kejujuran terhadap konsumen yang sedang berada di dalam usahanya gitu. Kemudian yang kedua, tanggap atau hormat. Tadi ada yang menyebutkan ya, ketika Ibu bertanya, coba sebutkan bisnis retail yang ada yang menyebut Alfamart, Indomart ya. Nah, coba saya pengen tanya, apa yang kalian dengar atau apa yang kalian
lihat ketika pertama kali kalian memasuki bisnis waralaba retail seperti Alfamart atau Indomart. Ya, kemarin saya sudah membagi kelompok ya, menjadi 5 kelompok. Di situ saya sudah menunjuk masing-masing ketua dari kelompok tersebut. Nah, di mana kelompok ini nanti akan dipakai untuk mengerjakan tugas. Ya, untuk tugas, ya, saya memberikan tugas di Google Classroom kalian. Silahkan nanti dilihat tugasnya. Di situ saya memberikan tugas untuk di rumah ya. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah. Lakukan pengamatan di salah satu bentuk bisnis retail yang ada di sekitar kalian. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian pada kesempatan siang hari ini. Ibu rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran kita. Jangan lupa nanti tugasnya untuk dikerjakan di rumah dan nanti dikirimkan lagi melalui Google Form yang sudah saya kirim di laman Google Classroom kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta tolong untuk Wahyudin memimpin doa. Mohon perhatiannya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita ucapkan salam kepada Ibu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ibu dan Bapak, penampilan Ibu Bapak tadi, ibu-ibu tadi ya, 3 ya. Yang pertama adalah ada Ibu Lela, Bu Arifah, dan Bu Duda. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan ada yang beberapa yang akan saya komentari ya, seperti itu. Bu Arifah mungkin tadi secara interaksi itu sudah baik ya Bu ya, jadi ada interaksi, kemudian PPT-nya paling kalau bisa lebih menarik aja ya Bu, supaya tidak PowerPoint-nya supaya lebih menarik aja dibuatnya gitu ya. Kemudian di sini pada saat Ibu memberikan penjelasan atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya hindari kata kamu untuk menyebut peserta siswa. Tadi kan Ibu kok nggak salah manggil Nita gitu ya, atau siapa ya, saya lupa. Ya silakan Nita, atau selanjutnya jadi kamu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya periode kemarin pesertanya memang ada dari berbagai daerah ya, Nusantara banget gitu, dan ternyata bahasa kamu itu untuk daerah sana itu biasa, cuman saya melihat secara demografi, secara kultur kita hampir sama gitu ya, jadi sebaiknya dihindari kata kamu atau sebutkan aja nama ya, seperti itu, atau teman-teman gitu ya, bisa ya lebih akrab kalau memanggil nama gitu, atau nama lah minimalnya seperti itu, supaya memang bukan ada jarak tetapi mereka juga tetap merasa tidak di kamu-kamu Bu ya. Mungkin itu masukan saya. Kemudian tadi pada saat Ibu menggunakan metode diskusi ya Bu ya di kelompok Bu Arifah, nah di situ saya lihat apakah sepengamatan saya tadi pada saat diskusi itu langsung Ibu tanggapi. Nah, bisa sebaiknya pada saat Ibu atau nanti memberikan tugas atau misalnya anak-anak sudah dikasih latihan terus mengerjakan tugas, tadi kan berbasis problem ya, problem based learning dari tampilan video yang Ibu tampilkan, misalnya hasil kelompok seperti apa. Nah, sebelum Ibu menjawab, ada baiknya Ibu sampaikan dulu ke floor atau ke peserta. Nah, gimana nih hasil dari kelompok 1? Coba dari kelompok 2 ada gimana dari hasil kelompok 1? Artinya, jadi di situ bagaimana kita membimbing, ya, bagaimana kita mengajak untuk berpikir kritis itu di situ. Jadi kita tidak yang menyuapi terus gitu, tapi kita melihat dari kemampuan mereka berpikir kritis. Nah, itu kan terlatih mereka untuk mengemukakan pendapat,
gitu ya, seperti itu menganalisis apa yang sudah disampaikan oleh temannya, misalkan segitu. Kalau misalkan ternyata keluar dari jalur, nah baru nanti kita berikan masukan. Tapi kita apresiasi tadi betul ya, misalnya Ibu mengapresiasi siswa yang aktif, misalkan seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran dibikin dulu aturannya, bukan tiba-tiba ya bagus, misalnya. Tapi tadi kalau nggak salah iya ya, Ibu sudah memberikan aturannya, misalkan oke, dalam kelas ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktivitasnya nanti kalian diskusi, misalkan ada tugas dan lain sebagainya gitu ya. Nanti dari tugas ini yang aktif, nah kan artinya pada saat anak mau melakukan sesuatu, nah mendapatkan sesuatu. Jadi ada reward and punishment. Jadi terus kemudian nanti Ibu berikan penguatan lagi ya, reinforcement itu ya. Mungkin itu ya Bu ya, tadi memang sudah ada ya untuk reward ya untuk siswanya, dan memang itu sudah tersampaikan oleh Ibu sebelum pembelajaran dimulai, saya lihat itu. Kemudian sama ya tadi ya, untuk ketiga-tiganya nanti pada saat presentasi jangan ditampilkan semua, tapi di slideshow, jadi PowerPoint itu saja yang ditampilkan. Kemudian tadi analogi ya. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak kemampuan dalam menggunakan analogi. Nah, misalnya menganalogikan apa, kalau misalnya tadi ya berangkat dari masalahan nyata memang lebih mudah ya Bu ya tadi kalau belanja di Alfamart dan sebagainya itu baik ya. Tadi juga Bu Lela kalau nggak salah analoginya kalau misalkan beli di kantin ya Bu ya, karena tentang ke perusahaan dagang ya gitu ya, maksudnya analogi contoh kontekstual di yang dekat dengan siswa.